Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, good morning. Are you fine? Hampir 2 pekan kita tidak bertemu dalam pembelajaran di kelas. Isani harap hingga saat ini kalian masih dalam keadaan sehat, tetap semangat, terutama dalam pembelajaran dan menerima tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru. Yakinlah bahwa Bapak Ibu Guru memberikan yang terbaik buat kalian. Kali ini misalnya mengadakan pembelajaran outdoor di luar kelas, karena kalian sudah tahu wabah corona telah melanda di mana-mana. Untuk itu kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan tindakan preventif yang paling murah, seperti saat ini, sunbath, berjemur. Dengan sunbath, sinar ultraviolet akan masuk dalam tubuh kita dan menghasilkan daya tahan tubuh. Daya imun yang kuat akan membuat tubuh kita tidak rentan terhadap penyakit, termasuk COVID-19. Oke? Langsung aja kita masuk dalam pembelajaran bahasa Inggris hari ini. Hari ini topik kita tentang structure. Kalian sudah mempelajari 2 structure, yaitu simple present tense dan simple past tense. Untuk kali ini kita akan membahas simple past tense. Simple past tense. Kapan kita menggunakan simple past tense? Jika kita membuat pernyataan, baik itu secara lisan atau teks tulis, tentang kejadian yang sudah lewat terjadi dan sekarang sudah tidak terjadi lagi, sudah berakhir, maka saat itulah kita menggunakan simple past tense. Contohnya, my mother bought many vegetables and fruits in market yesterday. Ibu membeli banyak sayuran dan makanan di pasar kemarin. Kapan ibu membeli sayuran dan makanan di pasar? Kemarin. Sekarang sudah tidak terjadi lagi. Sekarang mungkin ibu sudah stay at home, tidak di pasar lagi, karena stok di rumah sudah banyak. Dalam penulisan simple past tense terdapat 2 jenis rumus. 1, verbal, yaitu kalimat yang di dalamnya tidak terdapat kata kerja. Verbal untuk kalimat di dalamnya terdapat kata kerja. Yang kedua, nominal, di mana kalimat itu di dalamnya tidak terdapat kata kerja. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat rumus sebagai berikut. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita lihat rumus simple past tense sebagai berikut. Untuk kalimat verbal dengan pola positif, subjek, diikuti verb 2, diikuti objek atau komplement lainnya, bullet time signal. Contoh, Helen went to Sydney last month. You called me yesterday. Oke, untuk pola negatif, subjek diikuti did, not, kemudian diikuti verb 1, dan diikuti objek atau complement. Di sini verb berubah kembali menjadi bentuk 1, verb 1, atau kata kerja dasar, kata kerja asli. Contohnya, Helen did not go to Sydney last month. You did not call me yesterday. Perhatikan, pada pola positif, Helen went. Pada pola negatif, Helen did not go, di mana went berubah menjadi kembali ke bentuk awal, yaitu go. Dan pada contoh, you called me yesterday. Called, pada pola negatif, kembali ke bentuk awal menjadi call, karena ada did. Setiap kalimat didahului oleh did, maka kata kerja kembali ke bentuk asli. Oke, begitu pula pada pola interrogatif, kalimat tanya. Did sebagai kata kerja diletakkan di awal, diikuti subjek, verb 1 atau kata kerja asli, dan diikuti objek atau komplement lainnya. Contohnya, did Helen go to Sydney last month?
Did you call me yesterday? Dan pada kalimat nominal, berikut ini rumusnya. Pada pola positif, subjek diikuti to be, was atau were, diikuti objek atau komplement lainnya. Untuk to be was, digunakan sebagai subjek I, he, she, it. Sedangkan were digunakan untuk subjek you, they, we. Oke, lihat pada contoh berikut ini. Untuk pola positif, Abdul was a soldier last year. Abdul seorang tentara pada tahun yang lalu. Di sini tidak terdapat kata kerja, maka dibutuhkan to be. Tom and Joy were in Tokyo yesterday. Oke, untuk kalimat pola negatif, subjek diikuti to be, was atau were, diikuti not, selanjutnya objek atau komplement. Begitu pula interrogatif, to be diletakkan di awal, diikuti subjek, selanjutnya objek atau komplement. Sebagai tambahan, untuk time signal past tense, kalian bisa menggunakan yesterday, kemarin, just now, barusan saja, last, diikuti waktu, last month, bulan yang lalu, last week, minggu yang lalu, last year, tahun yang lalu. Ataupun ago, sama artinya yang lalu, tapi waktunya di depan. A week ago, seminggu yang lalu. 2 months ago, 2 bulan yang lalu. 3 years ago, 3 tahun yang lalu. Oke, sampai di sini. Have you been got the point? Saya rasa kalian sudah paham. Apabila terdapat di antara kalian kurang paham, kalian boleh kontak Miss Ani privately. Oke, sebelum kita akhir pembelajaran, ada assessment bagi kalian. Assessment buat kalian yaitu buatlah contoh kalimat past tense dengan pola positif, negatif, dan interrogatif. Kalian bisa melihat seperti contoh membuat kalimat dengan pola positif, negatif, dan interrogatif. Oke, saya tunggu ya. Okay guys, I think enough here our lesson today. And don't forget, stay at home. Keep clean yourself and your environment. Keep spirit and smart. Wish Allah bless you always. And the last, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.